Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yati. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan praktek coaching, di mana pada praktek ini saya sebagai coachee dan Bu Novilia Madia sebagai coach. Adapun dialognya adalah sebagai berikut. Bu Novi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita ini Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Yati, apa yang mau Ibu ceritakan Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu seperti kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 50% lah, Bu, tiap kelas. Mhm. Jadi menurut Ibu Haryati, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Sebenarnya saya tentunya mengharapkan solusi, Bu, dari permasalahan Mhm, yang saya hadapi ini, Bu. mhm. Iya. Menurut Bu Yati, hal apa saja yang membuat, murid-murid Ibu itu kurang antusias di dalam, pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali nih ya, Bu, hal yang Mhm, menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah ada beberapa faktor sepertinya, Bu. Yang iya. pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, Bu. Terus kadang saya juga terlalu monoton. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan, Bu, untuk murid Mhm. saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kira-kira, apa yang akan Ibu lakukan supaya, membuat murid Ibu itu antusias di dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu. Kemudian tidak monoton, tidak membosankan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid, asik dalam belajar dan tidak bosan di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, pembelajaran yang tidak membosankan, asik, itu mungkin adalah pembelajaran yang berpusat pada murid ya, Bu. Kemudian Iya. murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa menggunakan ice breaking atau games. Nah, mungkin seperti itu, Bu, agar pembelajarannya lebih menarik. Iya, benar sekali, Bu. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan, kepada murid-murid Ibu, itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan ya, Bu, karena tugas yang Iya. saya berikan mungkin terlalu banyak. Terus banyak Mhm. berisi soal-soal. Terus mungkin saya juga kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin, Bu. Oh, gitu. Kalau saya boleh tahu ya, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu, di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks, Bu, dari perpustakaan. Apakah ada sumber belajar lain, Bu, selain buku Saya teks? pikir, saya pikir ada ya Bu, banyak sepertinya. Misalnya sumber belajar dari video YouTube.
dari artikel blog atau tulisan ilmiah, begitu ya Bu, dari internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren di kalangan murid gitu, seperti TikTok, atau kita menggunakan Reels IG, mungkin bisa Bu. Iya, betul sekali Ibu. Saya yakin, jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber tersebut, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, seperti apa? Mungkin ada beberapa rencana, Bu. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan tentunya, Bu. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, misalnya dari YouTube, dari TikTok, begitu ya, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas, namun tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tidak murid itu tidak terkesan dipaksa begitu, Bu. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, video, laporan digital, dan lain-lain, Bu. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan, berhasil ya, Bu, ya. Untuk komitmennya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya, Bu, berkomitmen untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang mengasikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Iya. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Sesuai dengan harapan Ibu. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Novi atas waktunya untuk sharing. Sangat bermanfaat sekali. Saya menjadi tercerahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Iya, amin. Amin. Oke. Eh, Baiklah, itu tadi percakapan atau dialog di mana saya sebagai coach dan Bu Novi sebagai coach. Nah, jadi sekarang kami akan berganti peran di mana saya akan menjadi coach, sementara Bu Novilia Madia akan menjadi coach. Nah, berikut ini percakapan yang akan kami lakukan. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih, Bu. Bu Yati, Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam, Bu Novi. Ya, Bu Yati, boleh tidak Iya, saya Bu. meminta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, boleh sekali, Bu Novi. Nah, kira-kira nih, apa yang mau Ibu ceritakan nih? Begini Bu, akhir-akhir ini, saya merasa murid-murid saya di kelas itu, belajarnya itu kurang Iya, antusias Bu. Kemudian dalam oke. menerima pembelajaran dari saya, eee, Ya, selain itu juga murid-murid dengan jumlah yang, banyak itu tidak mengerjakan tugas Bu, hanya 50% saja Bu yang mengerjakan tugas. oke. Berarti Ibu mengalami beberapa masalah ya, Bu. Tadi ada antusias murid yang kurang, kemudian murid-murid juga dalam mengerjakan tugas tidak sepenuhnya mengerjakan ya, Bu. Hanya kurang lebih 50% tadi ya, Bu ya. Nah, Iya oke. benar Sebelumnya nih, Bu, menurut Ibu Novi,
apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan, solusi Bu atas permasalahan saya ini, bagaimana saya menghadapi supaya siswa antusias, di dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan. Oke, baik, Bu Novi. Kira-kira menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam melakukan pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, itu Ya, menyebabkan Bu. murid saya kurang antusias itu, yang pertama yaitu pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan Bu. Kemudian saya itu terlalu menonton, kemudian saya itu, dominan berbicara. Kemudian saya itu bercerita Bu, banyak Oke, bercerita kepada murid saya. Yang ya, kedua itu saya tidak memberikan kesempatan kepada, murid saya, untuk berpendapat, kemudian untuk berbicara aktif di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. oke, baik. Begitu rupanya ya. Nah, kira-kira Iya. nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, agar anak antusias itu mungkin, saya, melakukan pembelajarannya asik ya Bu ya, tidak menonton dan juga tidak membosankan. Oh ya, saya sependapat nih sama Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu ya, pembelajaran Ya, yang harus berpusat pada murid ya Bu ya, sehingga, ya, pembelajaran itu tidak membosankan untuk murid. Kemudian, ya. guru juga, diminta untuk aktif ya, Bu, ya, di dalam, proses pembelajaran. Jadi saya itu tidak menonton gitu kan, kemudian tidak hanya bercerita saja, kemudian, Oke, adanya saya lakukan ice breaking, sehingga, oke, membuat proses pembelajaran itu aktif. Kemudian saya juga akan ya, melakukan, games-games ya, Bu, ya, supaya ya, baik. pembelajaran yang saya lakukan itu lebih menarik gitu, Bu. Oke, mantap ya, Bu. Iya. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya, Bu, mungkin karena saya ini terlalu banyak ya, Bu, ya, memberikan tugas kepada anak, kemudian itu Oke, saya terlalu banyak juga, Bu, memberi pertanyaan. Kemudian, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kepada anak, sehingga, pembelajaran itu, oke. kurang mengasihkan, Bu. Oke, kalau boleh tahu nih, Bu, eh, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Itu saja media saya. Oke, Mhm. menurut Ibu nih, adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu, ya, seperti contoh sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan, ilmiah di internet, atau bisa juga Oke, ya. menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, ya, yaitu seperti TikTok atau Reel, di IG. Karena, Bu, ya, anak-anak ini, jika dia menggunakan aplikasi seperti TikTok, seperti, Ya. IG gitu ya, Bu, ya, jadi, termotivasi untuk, belajar semangat gitu mungkin ya, Bu, ya? Iya. Nah, betul sekali sih sebenarnya, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, apalagi seperti yang Ibu sebutkan tadi, pakai TikTok, Reel IG. Nah, saya Iya. yakin ya itu bisa membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran bersama Ibu. Oke, Iya. jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama ya Bu, saya akan, merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan lagi, agar, anak itu, lebih antusias di dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Kemudian Iya, saya oke. menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti tadi ya Bu ya, Oke. melalui YouTube, karena kan di media-media Iya, YouTube itu kan ini Bu, ada video-video yang menarik ya Bu ya, sehingga iya membuat pasti anak pasti. antusias juga ya dalam Iya belajar, benar. kemudian itu melalui TikTok juga mungkin ya Bu ya, Oke, jadi anak lebih asik mantap. dalam belajarnya. Kemudian yang kedua ya Iya, Bu, saya akan iya memberikan Bu. tugas itu tidak terlalu banyak. Jadi kemarin kan Bu saya Iya, memberikan tugas itu terlalu banyak, ini nanti saya tidak iya. akan memberikannya terlalu banyak lagi. Kemudian Oke, bentuk tugasnya juga saya harus sesuaikan Bu dengan, minat dan bakat ya, anak. Kemarin kan saya memberikan tugas, oke. untuk diri saya sendiri aja, tanpa saya, memperhatikan minat dan bakat anak saya. Iya Bu, istilahnya di Iya, sini, oke oke saya Bu. melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, Iya, sehingga murid saya terkesan tidak dipaksa, begitu Bu, yang dapat oke. mengerjakannya dengan senang hati. Kemudian, menggunakan bentuk, drama, lagu, puisi, pantun, ataupun, laporan digital, begitu Bu. Iya, baik. Selanjutnya apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Iya Bu, saya akan berkomitmen, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tentunya ya Bu, yaitu saya akan menggunakan, banyak macam sumber, belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, merdeka belajar dan, saya akan membuat murid-murid saya itu akan senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya berikan. Kemudian Bu, saya juga, tidak memaksa anak tersebut, kemudian, saya akan serahkan kepada murid tersebut untuk pemilihan, sumber belajarnya, begitu Bu komitmennya. Wah, bagus sekali ya Bu Novi. Saya sangat mendukung sekali rancangan dan komitmen yang sudah Ibu buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas sharing-nya di siang hari ini. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya Bu. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Terima kasih Bu amin Yati. amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu di kesempatan yang Ya lain. Ibu, terima kasih. Ya, baiklah, inilah percakapan atau dialog tentang coaching dari saya dan dari Bu Novelia. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.